di ballroom hotel Risa, tersesat di pesta perusahaan, menatap kosong ke arah Aris yang sedang tertawa dengan rekan bisnis. Hujan sore itu turun pelan, seperti tangisan langit yang enggan terdengar terlalu keras. Aku, Risa Maharani, berdiri di balkon apartemenku di kawasan Sudirman, menatap Jakarta yang perlahan tenggelam dalam senja berlapis kabut. Di bawah, lampu-lampu mobil berkedip seperti bintang jatuh yang tak sempat mengabulkan doa. Tubuhku masih mengenakan kebaya sutra merah marun karya desainer ternama, kombinasi modern antara kemewahan dan kerendahan hati, dipadu rok panjang berbahan organza yang menyapu lantai marmer dingin. Rambutku yang panjang dikuncir longgar, wajahku tanpa riasan berlebihan. Hanya lipstik matte dan sedikit concealer untuk menutupi lingkaran hitam yang tak pernah benar-benar hilang sejak Arka pergi. 1 tahun. Tepat hari ini, 1 tahun sejak napas terakhir putra semata. Wayangku menguap di ruang ICU Rumah Sakit Pondok Indah. Arka, yang dulu tertawa dengan suara lantang seperti lonceng desa, kini hanya tinggal nama di batu nisan. Terukir rapi di Taman Pemakaman Giritama, Cipinang. Aku masih menyimpan baju tidurnya yang berbau susu dan sabun bayi. Masih meletakkan mainan keretanya di sudut kamarnya setiap malam, seolah ia akan kembali esok pagi dengan senyum mengantuk dan tangan mungil yang meraih jari-jariku. Tapi, kenyataan tak pernah sebaik harapan. Dan Aris, suamiku, tak pernah sekalipun mau menginjakkan kaki di sana. Ziarah hanya bikin luka makin dalam, katanya suatu hari, suaranya datar, matanya menghindar. Nah, lebih baik kita fokus pada hidup yang masih ada. Aku tak memaksanya. Aku mengerti, atau setidaknya aku berpura-pura mengerti. Tapi hari ini berbeda. Dari balik tirai hujan, sebuah siluet hitam melintas pelan di bawah. Mobil itu, Rolls-Royce Phantom hitam mengilap, hadiah ulang tahunku yang kuberikan padanya 3 tahun lalu. Melaju pelan, lalu berbelok ke arah timur. Aku mengernyit. Arah itu bukan menuju kantornya. Bukan pula ke gym atau restoran langganan. Itu jalan menuju pemakaman. Aku menatap jam tangan mewah di pergelanganku. Pukul 16.47. Aris seharusnya masih rapat dengan investor asing di Menara BCA. Tapi mobilnya tak mungkin salah. Plat nomornya jelas, B1RK. Nama yang kuusulkan sebagai bentuk cinta, kini terasa seperti ejekan pahit. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil mantel tipis berwarna krem. Menyambar dompet kecil berisi ponsel dan kartu identitas, lalu melangkah keluar. Lift turun dalam diam, hanya dentingan lembut yang menemani denyut jantungku yang mulai tak teratur. Aku menyewa taksi online, memberi instruksi agar pengemudi menjaga jarak. Jantungku berdebar saat mobil itu benar-benar berhenti di gerbang Taman Pemakaman Giritama. Aku menarik napas dalam, lalu membayar dengan uang tunai, tanpa minta struk. Ini bukan kunjungan biasa. Ini penyelidikan diam-diam atas suamiku sendiri. Di bawah rintik hujan yang makin rapat, aku menyusup masuk lewat pintu samping, memakai payung hitam yang kubawa dari mobil taksi. Makam-makam tertata rapi, nisan-nisan batu putih berkilau basah, bunga-bunga layu terserak di atas tanah yang berlumpur. Aku menyusuri lorong-lorong batu. Mataku tajam mencari sosok yang kuhafal setiap lekuknya. Tubuh tinggi, postur tegap, langkah tenang. Dan di sana, di ujung barat kompleks, di antara pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti jemari hantu, aku melihatnya. Aris, tapi bukan di depan makam Arka. Ia berdiri di depan nisan sederhana yang ditumbuhi lumut. Namanya terukir samar. Sinta Rahayu, 1992-2024. Bunga mawar putih segar tergeletak di atas tanah. Dan Aris, suamiku yang tak pernah menangis di pemakaman putranya sendiri, kini berlutut, punggungnya gemetar, wajahnya terbenam di kedua telapak tangan. Menangis tersedu-sedu seperti orang yang kehilangan separuh jiwanya. Aku membeku. Hujan membasahi ujung sepatu hak tinggiku, tapi aku tak merasakan dingin. Yang kurasakan adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Kecurigaan yang berubah menjadi ketakutan, lalu menjadi kepastian bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku tak bersuara. Aku hanya menatap.
Dan dalam diam itu, sebuah pertanyaan menghantamku seperti petir. Siapa sebenarnya Sinta Rahayu? Dan lebih mengerikan lagi, apa yang telah kalian sembunyikan dariku selama ini? Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan Aris yang menangis di depan nisan asing terus menghantui pelupuk mataku, seperti bayangan yang menolak diusir oleh cahaya lampu kamar tidur yang kusediakan seterang siang. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk bantal Arka, bantal kecil berwarna biru langit yang masih menyimpan sisa aroma sabun bayinya. Di luar, Jakarta berkedip dalam diam, tapi di dalam kepalaku, badai tengah mengamuk. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin Sinta itu saudaranya, teman lama, mantan rekan kerja, tapi suara hatiku, suara yang selama ini kudiamkan demi menjaga harmoni, berbisik keras, tidak. Bukan itu. Ia menangis seperti kehilangan kekasih. Dan jika itu benar, maka selama ini, aku bukan hanya dikhianati, aku dibodohi. Pagi berikutnya, aku memaksa diri tampil sempurna. Kebaya sutra warna ungu muda, simbol kesetiaan yang kini terasa ironis, kukenakan dengan ikat pinggang emas tipis. Rambutku disanggul rapi, wajahku dirias dengan foundation matte dan eyeliner halus. Di depan cermin, aku berlatih senyum. Senyum CEO, senyum istri yang percaya, senyum wanita yang tak tahu apa-apa. Tapi di balik senyum itu, pikiranku bekerja seperti mesin. Aku mulai mengingat kembali gejala-gejala aneh yang kualami sejak 3 bulan terakhir. Pusing yang tiba-tiba, pandangan kabur saat membaca laporan keuangan, lupa di mana aku meletakkan kunci brankas. Bahkan, 2 minggu lalu, aku sempat berjalan ke dapur tengah malam dan menyalakan kompor, tanpa ingat mengapa. Saat Aris menemukanku, ia memelukku sambil berbisik, "Kamu stres, sayang. Ini karena kamu belum sembuh dari kepergian Arka." Ibu Mirna, ibu mertuaku, langsung datang keesokan harinya, membawa obat penenang tradisional dalam botol coklat kecil. "Ini resep nenek moyang Riz," katanya dengan suara lembut yang selama ini kusangka tulus. "Minum 1 butir tiap malam sebelum tidur. Biar jiwamu tenang, pikiranmu jernih." Aku percaya. Aku minum. Tapi sekarang aku bertanya-tanya. Kubuka laci meja rias, mengambil botol kecil itu. Di dalamnya tersisa 3 pil berwarna putih susu, bulat, tanpa tanda. Aku mengambil 1, lalu menyimpannya di amplop coklat kecil yang kusembunyikan di antara dokumen kontrak perusahaan. Aku tak pergi ke dokter biasa. Aku menghubungi Dr. Laila, teman kuliahku dulu di Fakultas Kedokteran UI, kini kepala laboratorium forensik di sebuah rumah sakit swasta di Bintaro. Kami janjian di sebuah kafe tersembunyi di bilangan Kemang, jauh dari sorotan media dan kenalan bisnisku. "Kamu curiga?" tanyanya. Alisnya terangkat saat aku menyerahkan amplop. "Lebih dari itu," jawabku pelan. "Aku merasa seperti sedang digiring ke jurang, perlahan-lahan, tanpa sadar." Ia mengangguk, lalu membawa pil itu ke laboratoriumnya. 2 hari kemudian, ia menelepon. "Risa, ini bukan obat tradisional." Suaranya serius, nyaris berbisik. "Ini trihexyphenidyl dosis tinggi. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson. Tapi dalam dosis besar, bisa menyebabkan kebingungan mental, halusinasi, bahkan gejala psikotik. Jika diminum terus-menerus selama berbulan-bulan, orang bisa benar-benar terlihat gila." Aku membeku di kursi kantorku. Di luar jendela, matahari Jakarta bersinar terik, tapi tubuhku terasa membeku. "Siapa yang memberimu ini?" tanya Laila. "Ibu mertuaku," jawabku, suaraku parau. "Atas saran suamiku." Hening sejenak, lalu Laila berkata, "Risa, ini bukan kebetulan. Ini perencanaan. Mereka ingin kamu terlihat tidak waras." Aku menutup telepon perlahan. Pandanganku jatuh pada foto keluarga kecil di atas meja. Aku, Aris, dan Arka yang tersenyum lebar, memegang balon biru. Saat itu, kami masih utuh. Saat itu, aku masih percaya. Tapi sekarang, aku kembali ke apartemen.
Ibu Mirna datang tak lama setelah maghrib, membawa sup jamur dan senyum hangat. "Kamu terlihat lelah, Nak," katanya sambil menepuk punggungku. "Minum pilnya malam ini ya, biar tidurmu nyenyak." Aku mengangguk, pura-pura meletakkan pil di lidah, lalu diam-diam menyembunyikannya di balik bantal saat ia tak melihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti meminum obat penenang itu. Dan untuk pertama kalinya pula, aku mulai berpura-pura. Aku berjalan sempoyongan ke ruang tamu, berbicara seperti orang linglung, memanggil Arka yang tak ada. Aku sengaja menjatuhkan gelas kaca, dan berpura-pura lupa mengapa aku berdiri di dapur. Aris dan Ibu Mirna saling pandang. Di mata mereka, aku melihat sesuatu yang selama ini tak kusadari, kepuasan. Mereka percaya aku mulai gila, dan di balik ekspresi kosongku, jiwaku tersenyum dingin. "Kalian ingin aku jatuh? Baik. Aku akan jatuh, tapi seperti burung elang yang pura-pura terluka, hanya untuk menangkap mangsanya dari atas. Pil itu bukan obat, itu racun. Dan mulai malam ini, aku akan membalas dengan racun yang sama. Namun kali ini, kalian yang akan menelannya. Aku tak bisa mengandalkan instingku saja. Insting tak akan cukup untuk menghancurkan 3 orang yang telah bersatu dalam konspirasi diam-diam. Aku butuh bukti, fakta, nama, wajah, sejarah." 2 hari setelah penemuan racun dalam pil itu, aku menghubungi seseorang yang namanya hanya beredar di kalangan elit Jakarta yang tak ingin kekotorannya tercium media. Pak Harun, mantan penyidik Badan Intelijen Negara, yang kini membuka jasa investigasi privat, diskret, mahal, dan tak pernah gagal. Kami bertemu di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran di Menteng, ruangan tanpa jendela, hanya dinding kayu gelap dan meja marmer hitam. Aku mengenakan blazer tipis berwarna abu-abu perak, celana panjang sutra, dan sepatu tanpa hak, tampilan minimalis yang sengaja kubuat agar tak menarik perhatian. Tapi mata Pak Harun, tajam seperti elang tua, langsung tahu, di balik kesederhanaan ini, ada amarah yang sedang dikurung. "Saya ingin tahu siapa Sinta Rahayu," kataku, suaraku datar namun berat. "Dan hubungannya dengan suami saya, Aris Wijaya." Ia tak bertanya lebih, hanya mengangguk, lalu menyodorkan kontrak berlapis stempel khusus. Aku menandatangani tanpa membaca. Uang bukan masalah. Kebenaran, itu yang kuperjuangkan. 1 minggu berlalu. Aku terus memainkan peran, berbicara ngelantur di depan Aris. Lupa, tanggal rapat penting, menangis tiba-tiba saat melihat foto Arka. Ibu Mirna semakin sering datang, membawa obat, memelukku dengan kepura-puraan yang mulai terasa seperti sandiwara murahan. Aris mulai jarang pulang malam, katanya lembur. Tapi aku tahu, ia sedang membangun dunia barunya, sementara ia menghancurkan duniaku perlahan. Lalu, tepat hari Jumat sore, Pak Harun mengirimkan amplop coklat tebal ke alamat rahasia, sebuah loker di bank swasta yang hanya aku yang tahu kuncinya. Di dalamnya, foto, dokumen, dan flash disk hitam kecil. Aku membukanya di kamar mandi utama, pintu dikunci rapat, tirai ditarik. Di cermin, wajahku pucat, tapi matanya menyala. Sinta Rahayu, usia 32 tahun, lahir di Solo. Pernah bekerja sebagai asisten pribadi di PT Graha Inti Properti, perusahaan milik Aris, selama 2 tahun hingga akhir 2023. Foto pertama menunjukkan wanita muda dengan rambut panjang hitam lurus, senyum manis, mengenakan kebaya putih sederhana di acara ulang tahun perusahaan. Di sampingnya, Aris tersenyum, tapi bukan senyum formal. Itu senyum yang kuhafal, senyum yang ia berikan hanya saat ia benar-benar nyaman, atau benar-benar jatuh cinta. Dokumen berikutnya, laporan medis palsu. Sinta dinyatakan meninggal dunia pada 12 April 2024 akibat komplikasi kehamilan. Bayi laki-laki lahir prematur, meninggal 6 jam setelah lahir. Jenazah dimakamkan di Taman Pemakaman Giritama, nisan yang kulihat Aris kunjungi. Tapi ada yang janggal. Di berkas kematian, tak ada tanda tangan dokter jaga malam itu. Tak ada rekam medis lengkap. Dan yang paling mencurigakan, rumah sakit yang tercantum tak pernah merawat pasien bernama Sinta Rahayu pada tanggal tersebut.
Mereka memalsukan kematiannya. Tapi mengapa? Aku memasukkan flash disk ke laptop pribadiku. Laptop yang tak pernah kusambungkan ke jaringan kantor. Video pertama. Rekaman CCTV dari klinik swasta di Kemang. Tanggal 3 November 2023. Malam Arka meninggal. Di sana, jelas terlihat Aris masuk, mengenakan jaket hitam dan topi, lalu menyusul seorang wanita hamil, Sinta. Mereka masuk ruang periksa dan tak keluar hingga pukul 02.00 dini hari. Sementara itu, di rumah sakit yang sama, Arka menghembuskan napas terakhirnya sendirian, karena aku tak bisa menghubungi Aris. Ponselnya dimatikan. Ia sedang dinas luar kota, katanya besok harinya, dengan mata berkaca-kaca yang kini kusadari, itu sandiwara. Ketukan pelan di pintu kamar mandi membuatku tersentak. "Risa, kamu baik-baik saja, sayang?" Suara Aris terdengar lembut dari luar. Aku cepat-cepat menyimpan semua dokumen ke dalam tas tangan tersembunyi di balik wastafel, lalu membuka keran air. "Iya, sayang. Aku cuman pusing sedikit," jawabku. Suaraku sengaja kubuat lemah dan bergetar. "Minum obatnya ya. Ibu Mirna bilang itu akan membantumu tidur lebih nyenyak." "Iya, terima kasih." Setelah suaranya menjauh, aku menatap diriku di cermin. Wajah ini, wajah yang dulu dipuja, yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini hanya topeng. Tapi di balik topeng itu, ada tekad yang tak bisa dihancurkan oleh pil, oleh air mata palsu, atau oleh pengkhianatan. Malam itu, aku mengirim pesan singkat ke Pak Harun. "Cari tahu di mana Sinta sekarang. Hidup atau mati, aku harus bertemu dengannya." 2 hari kemudian, jawabannya datang. Dia hidup, bersembunyi di villa sewaan di puncak. Nama palsu, Sari Dewi, tinggal dengan pengasuh. Aku menutup ponsel perlahan. "Jadi kau masih hidup, Sinta. Kau membiarkan suamiku menangisi kuburanmu. Sementara kau sembunyi di antara kabut puncak, memeluk rahasia yang merenggut nyawa putraku. Aku tak akan datang sebagai istri yang marah. Aku akan datang sebagai ibu yang meminta pertanggungjawaban. Dan kau akan tahu, tak ada makam yang cukup dalam untuk menyembunyikan dosa."
Sejak hari itu, setiap gerakku adalah sandiwara. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah umpan. Setiap tatapanku yang kosong hanyalah selubung bagi mata yang terus menghitung, merekam, merancang. Aku mulai memburuk. Di pagi hari, aku sengaja menjatuhkan cangkir kopi di lantai marmer, lalu menatap pecahannya seolah tak mengerti apa yang terjadi. Apa ini? Bisikku, suara gemetar, tangan bergetar seperti orang terkena tremor. Aris buru-buru menghampiri, memelukku dengan kepura-puraan yang semakin meyakinkan. Tenang sayang, ini cuma cangkir, aku beli yang baru. Tapi matanya menatapku dengan sesuatu yang baru. Harapan bahwa aku benar-benar kehilangan akal sehat. Ibu Mirna datang lebih sering, membawa sup jamur, teh herbal, dan tentu saja obat penenang itu. Aku selalu menerimanya dengan senyum lemah, lalu diam-diam menyiram pil itu ke dalam toilet setelah mereka pergi. Tubuhku kini bebas dari racun. Tapi jiwaku sedang memasang perangkap. Aku sengaja tersesat di malam hari. Berjalan keluar apartemen dengan piyama sutra dan jubah tipis, lalu duduk di bangku taman sambil menatap langit. Satpam mengenaliku, tentu saja. Tapi mereka juga melaporkan ke Aris bahwa istrinya mulai bicara sendiri. Itu kabar baik. Itu berarti sandiwaraku mulai berhasil. Namun di siang hari, di balik pintu kantor yang tertutup rapat, aku adalah Risa Maharani yang sesungguhnya. CEO yang tak kenal kompromi, otak yang mampu mengatur ratusan aset, dan sekarang, strateg yang sedang menyiapkan serangan balik. Pakaianku tetap mewah, bahkan saat sakit. Aku tak mau menyerah pada citra kehancuran yang mereka harapkan. Hari ini, aku mengenakan kebaya modern berwarna emas muda, kainnya berkilau seperti madu di bawah lampu kantor, dipadu rok pensil hitam dari sutra Jepang. Rambutku disanggul rendah, anting mutiara menjuntai lembut di leherku yang mulus. Tapi ekspresiku sengaja kubuat hampa, matanya seolah menatap ke kejauhan yang tak terjangkau. Aku menerima undangan untuk menghadiri Gala Dinner Annual Property Award di Hotel Mulia Senayan. Biasanya, aku akan tampil memukau, wawancara dengan media, berdiskusi dengan investor. Tapi malam ini, aku datang sebagai korban. Aris menjemputku dengan Rolls Royce-nya. Wajahnya penuh perhatian palsu. Kamu yakin mau pergi, sayang? Kamu terlihat lelah. Aku ingin keluar sebentar. Jawabku pelan, suaraku seperti dari dunia lain. Aku rindu suara orang-orang. Di ballroom megah itu, cahaya chandelier kristal memantul di lantai marmer, memantulkan bayangan para tamu berpakaian malam, wanita dalam gaun kutur, pria dalam tuxedo rapi. Tapi di tengah kemewahan itu, aku berjalan perlahan, seperti arwah yang tersesat. Saat Aris sibuk berbincang dengan kolega, aku tersesat di lorong VIP. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayanganku sendiri, lalu sengaja menjatuhkan tas tangan. Seorang pelayan buru-buru menghampiri. Maaf Bu, biar saya bantu. Terima kasih, tapi siapa saya? Tanyaku, menatapnya dengan mata kosong. Pelayan itu bingung. Anda, Ibu Risa Maharani Bu, CEO Graha Inti Property. Aku menatapnya seolah baru pertama kali mendengar namaku, lalu tersenyum kecil, hampa. Risa, ya, Risa. Dalam hitungan detik, gosip menyebar. Istri Aris Wijaya sudah tak waras. Bisnisnya mungkin segera diambil alih. Tepat seperti yang mereka inginkan. Tapi yang tak mereka tahu, aku telah menyelundupkan alat perekam suara mini ke dalam dompet Aris sejak 3 hari lalu. Dan malam ini, saat ia berbicara dengan Ibu Mirna di balkon hotel, merokok, suara rendah, percaya diri, rekaman itu menangkap semuanya. Dia sudah hampir gila, Bu. Minggu depan, kita ajukan surat keterangan dokter. Setelah itu, asetnya otomatis jadi hak pengelolaan suami. Bagus. Dan Sinta? Apa dia masih tenang di puncak? Tenang, tapi dia minta jatah lebih besar. Katanya dia yang melahirkan anak kita. Anak yang mati, jangan lembek Aris. Fokus pada warisan Risa. Itu harta sejati.
Aku berdiri di balik tirai tebal, mendengarkan setiap kata. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka mengakui semuanya. Malam itu, pulang ke apartemen, aku berpura-pura pingsan di depan lift. Aris membopongku, wajahnya penuh khawatir. Tapi aku tahu, di dalam kepalanya, ia sedang menghitung berapa triliun yang akan masuk ke rekeningnya, begitu aku dinyatakan tidak cakap hukum. Mereka pikir aku sudah jatuh ke jurang. Padahal, aku sedang menggali lubang di bawah kaki mereka. Dan lubang itu akan segera mereka rasakan dalam bentuk kehancuran total. Aku berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, berpura-pura tertidur. Tapi di dalam gelap, aku tersenyum. Besok, aku akan mengunjungi puncak. Dan Sinta, kau akan tahu bahwa ibu yang kehilangan anaknya bukan musuh yang bisa kau anggap remeh. Aku tak pernah benar-benar tidur malam itu. Setelah kembali dari ballroom, setelah berpura-pura pingsan, setelah mendengar pengakuan Aris dan Ibu Mirna yang begitu kejam, aku duduk di lantai kamar, memeluk boneka beruang biru Arka yang sudah lusuh di ujung telinga. Di luar, Jakarta berdenyut seperti makhluk hidup yang tak peduli pada penderitaan manusia di dalamnya. Tapi di dalam ruangan ini, waktu seolah berhenti. Dan di tengah keheningan itu, bayangan Arka hadir, bukan sebagai hantu, tapi sebagai suara kecil yang terus memanggilku. Ibu, kenapa ayah tidak datang waktu aku sakit? Aku menutup mata. Dan tanpa kusadari, kenangan itu kembali, tajam, menyakitkan, seperti pisau yang baru diasah. 3 November 2023, pukul 22.17. Rumah sakit gelap, meski lampu di ruang ICU menyala terang. Arka terbaring lemah, oksigen menempel di hidungnya yang mungil, infus menusuk lengan sekecil lidi. Dokter sudah berkali-kali memanggil. Kondisinya kritis. Kami butuh keputusan cepat. Kami butuh keluarga dekat. Aku sudah menelepon Aris berkali-kali. Ponselnya mati. Aku mengirim pesan. Arka sesak napas. Dokter bilang ini fase kritis. Kamu di mana? Tak ada jawaban. Jam menunjukkan tengah malam. Arka mulai kejang ringan. Aku memegang tangannya, menangis, berdoa, memanggil nama Aris seolah suaraku bisa menembus langit. Tapi langit diam. Dan ponselku tetap gelap. Pukul 01.43, detak jantungnya melambat. Matanya menatapku, penuh kepercayaan, seolah tahu ibu tak akan membiarkannya pergi sendiri. Tapi ayahnya sedang di tempat lain, di samping wanita lain. Untuk anak lain, aku membuka mata. Air mataku jatuh di bulu boneka Arka. Tapi kali ini, aku tak menangis karena sedih. Aku menangis karena kemarahan yang terlalu besar untuk ditahan. Aku bangkit. Berjalan ke brankas di dinding kamar. Brankas yang hanya aku dan notaris yang tahu kodenya. Di dalam, tersimpan dokumen lama. Laporan medis Arka, struk pembayaran rumah sakit, dan dompet kulit coklat tua milik Aris yang sempat kutinggalkan di mobil taksi malam itu. Lalu kudapatkan kembali seminggu kemudian tanpa sempat kuperiksa. Kubuka dompet itu perlahan. Kartu identitas, kartu kredit, foto kecil kami bertiga, semua masih utuh. Tapi di saku tersembunyi belakang, ada sesuatu yang tak biasa. Stroke klinik swasta di Kemang, tanggal 3 November 2023, pukul 23.48. Tertulis, pemeriksaan kehamilan. Pasien, Sinta R. Dokter, Dr. M. Fadil. Biaya, 275.000. Aku menatap stroke itu seperti menatap bukti pembunuhan. Jadi malam Arka sekarat. Aris sedang membayar Rp2.750.000 untuk memastikan anak haramnya aman. Sementara putra sahnya, yang lahir dari cinta, dari janji suci, dari harapan kami berdua, dibiarkan mati sendirian. Aku menggenggam struk itu erat-erat, sampai kertasnya robek di ujung. Tubuhku gemetar, bukan karena lemah, tapi karena kekuatan baru yang lahir dari duka, tekad untuk keadilan. Esok pagi, aku menyuruh sopir pribadi mengantarkanku ke Taman Pemakaman Giritama. Aku tak mengenakan kebaya mewah kali ini. Hanya blus putih sederhana, celana hitam, dan jas hujan tipis. Rambutku terurai bebas, wajahku tanpa riasan. Tak ada sandiwara hari ini. Hanya seorang ibu yang datang menemui putranya. Di depan makam Arka,
Aku berlutut. Tanahnya basah, bunga lili putih yang kuletakkan minggu lalu sudah layu. Aku menyentuh nisan batu putih itu. Jari-jariku mengusap huruf-huruf namanya. Maafkan ibu, nak, bisikku, suaraku parau. Ibu terlalu percaya, terlalu diam. Tapi ibu janji, ibu akan memastikan mereka tahu. Kau bukan anak yang bisa dilupakan. Kau bukan nyawa yang bisa dikorbankan demi keserakahan. Aku meletakkan struk klinik itu di atas tanah, tepat di depan nisannya, sebagai saksi bisu bahwa kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Lalu aku berdiri. Angin berhembus pelan, mengangkat rambutku. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Arka, aku merasa damai dalam kemarahan. Mereka pikir aku rapuh karena kehilangan, tapi mereka salah. Aku justru paling kuat saat melindungi nama putraku. Di mobil dalam perjalanan pulang, aku menelepon Pak Harun. Saya mau semua data tentang klinik itu, dokternya, semua pasien yang diperiksa malam itu. Dan saya mau akses ke rekaman CCTV internal mereka, bukan hanya yang di depan, tapi di dalam ruang periksa juga. Sulit, tapi bukan mustahil, jawabnya. Berapapun harganya, kataku. Dan setelah itu, saya mau rencana untuk menjemput Sinta dari puncak. Diam-diam. Tanpa suara. Karena waktunya tiba. Aku tak lagi mengumpulkan bukti. Aku akan memaksa mereka mengakui dosa mereka. Di depan putraku yang tak pernah bisa bicara lagi. Dan di atas segalanya, aku akan membuat Aris tahu, kau memilih anak harammu di atas nyawa anak sahmu, maka engkau tak layak disebut ayah. Undangan itu tiba pada hari Selasa pagi. Kemasan hitam pekat dengan embos emas bertuliskan, dengan penuh syukur, Risa Maharani mengundang Anda dalam perjamuan rekonsiliasi keluarga di Villa Seruni, Puncak, Sabtu, 14 Desember 2025, pukul 19.00. Di bawahnya, kutambahan kalimat kecil dengan tinta merah. Hanya keluarga terdekat, tanpa staf, tanpa ponsel. Aris membaca surat itu sambil tersenyum puas. Ia menyerahkannya pada Ibu Mirna yang baru saja datang membawa obat herbal terbarunya. Lihat, Bu. Dia mulai sadar. Mau rekonsiliasi, katanya. Suaranya penuh kemenangan tersembunyi. Pasti setelah ini, dia akan menandatangani penyerahan pengelolaan aset, sahut Ibu Mirna. Matanya berbinar seperti anak kecil yang tahu ia akan mendapat hadiah. Mereka tak tahu, undangan itu bukan permohonan damai. Itu adalah surat panggilan ke pengadilan terakhir mereka. Aku memilih Villa Seruni bukan tanpa alasan. Tempat itu milikku secara diam-diam, dibeli atas nama Yayasan Amal, sehingga tak terlacak dalam laporan keuangan pribadiku. Tersembunyi di antara pepohonan pinus puncak, bangunannya bergaya kolonial Belanda, lantai kayu jati, dinding putih, jendela-jendela besar menghadap lembah yang diselimuti kabut. Di dalam, segalanya telah kusiapkan. Meja makan marmer Italia, kursi kulit Italia berlapis emas, dan di atasnya, chandelier kristal Swarovski yang cahayanya akan menjadi saksi kejatuhan mereka. Aku tiba lebih awal, mengenakan kebaya panjang berwarna merah darah, kainnya berat, berhiaskan sulaman benang emas berbentuk naga kecil yang melingkar dari dada hingga pinggang. Rambutku disanggul tinggi, anting giok menggantung di leherku yang kini tegak penuh keyakinan. Tak ada lagi kepura-puraan lemah. Hari ini, aku adalah singa betina yang siap mencabik mangsanya. Pukul 18.45, mobil Aris tiba. Rolls-Royce hitam yang dulu kuhadiahkan, kini terasa seperti kereta kematian. Ia turun, mengenakan jas mahal, dasi sutra, wajahnya tenang. Di belakangnya, Ibu Mirna mengenakan kebaya Jawa tua, berwarna coklat dengan selendang batik parang. Simbol kekuasaan yang kini terasa seperti jubah penjahat. Dan dari taksi gelap yang parkir di ujung jalan, muncul Sinta. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi masih cantik, dengan cara yang membuatku mual. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana, tapi kualitas kainnya murahan. Tak seperti dulu saat masih jadi asisten Aris. Rambutnya diikat kencang, tak ada senyum. Hanya ketakutan yang mengeras menjadi kepasifan. Aris langsung menghampirinya. Memeluknya cepat-cepat.
Kamu baik-baik saja? Bisiknya. Sinta hanya mengangguk, lalu menatapku dari kejauhan. Matanya membesar. Ia tak menyangka aku mengenalinya. Aku tersenyum. Tenang. Selamat datang, Sinta, kataku, suaraku lembut tapi menusuk. Maaf, kita belum sempat berkenalan secara resmi. Aku Risa, istri sah Aris. Tubuhnya menegang. Aris langsung membela. Risa, jangan mulai. Tentu tidak, sayang. Potongku, masih tersenyum. Hari ini untuk rekonsiliasi, bukan? Kami masuk ke dalam. Meja makan sudah disiapkan untuk 4 orang. Lilin aromaterapi menyala, anggur merah Italia mengalir ke gelas kristal. Pelayan pribadi. 2 orang yang kupekerjakan khusus untuk malam ini, dan telah kubayar diam. Melayani tanpa bicara. Makan malam dimulai. Sup jamur truffle, ikan kakap bakar saus yuzu, daging wagyu panggang. Aris dan Ibu Mirna makan dengan santai. Sesekali saling bertukar pandang penuh kemenangan. Sinta hanya menggerus nasi, jarang menyentuh lauk. Kamu terlihat lebih baik, Risa, kata Ibu Mirna. Suaranya manis seperti madu beracun. Apakah pil herbal itu mulai bekerja? Aku menatapnya, lalu perlahan menaruh sendokku. Pil itu sangat membantu, Bu, jawabku pelan. Tapi yang paling membantu adalah kejujuran. Aris mendongak. Apa maksudmu? Aku tak menjawab. Hanya menekan tombol kecil di bawah meja. Remote tersembunyi yang mengaktifkan proyektor di langit-langit. Lampu ruang makan perlahan redup. Lalu, di dinding putih di depan mereka, video mulai diputar. Pertama, rekaman CCTV klinik Kemang, 3 November 2, Arka sekarat di rumah sakit, menunjukkan Aris masuk, Sinta di sampingnya, perutnya membuncit. Kedua, rekaman suara, percakapan Aris dan Ibu Mirna di balkon hotel, tentang rencana menjadikanku gila dan mengambil asetku. Ketiga, wawancara singkat dengan Dr. Fadil, dengan wajah di blur, mengakui bahwa Sinta tidak pernah hamil parah, apalagi meninggal. Ia hanya menjalani pemeriksaan rutin, dan kematiannya adalah rekayasa. Dan yang terakhir, yang paling mematikan, adalah rekaman suara Sinta sendiri, diambil oleh detektifku saat menyamar sebagai tetangga di puncak. Aris bilang, kalau Arka mati, Risa akan hancur. Dan saat Risa hancur, warisannya jadi milik kami. Aku awalnya tak setuju, tapi dia janji akan menikahiku setelah Risa dinyatakan gila. Katanya, anak kami layak jadi pewaris, bukan anak yang sakit-sakitan. Ruangan hening. Sinta menjerit, berdiri, mendorong kursinya. Itu bukan maksudku. Aku dipaksa. Ibu Mirna memukul meja. Matikan itu sekarang, Risa. Kau gila. Itu rekayasa. Aris pucat pasi. Matanya menatapku, bukan dengan kemarahan, tapi dengan teror murni. Aku tetap duduk, tenang, meneguk anggur perlahan. Tenang saja, kataku. Suaraku dingin seperti es. Belum selesai. Karena malam ini bukan hanya soal pengkhianatan. Malam ini soal penghakiman. Dan vonisnya akan jatuh dalam hitungan menit, bersama derap langkah polisi yang kudengar mendekat dari luar. Cahaya proyektor masih menyala, memantulkan bayangan 3 wajah yang kini berubah dari kemenangan menjadi keputusasaan. Di layar dinding, kalimat terakhir Sinta masih menggantung di udara. Anak kami layak jadi pewaris, bukan anak yang sakit-sakitan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Karena bukan hanya pengkhianatan, itu adalah penolakan terhadap nyawa putraku sendiri. Sinta menangis histeris, tubuhnya gemetar di lantai. Aku tidak tahu dia akan mati. Aku hanya ingin dicintai. Ibu Mirna berdiri. Wajahnya merah padam, jari-jarinya menunjukku seperti cakar burung. Kau rekayasa ini semua, Risa. Kau sudah gila. Saya merekam semuanya, Bu. Potongku tenang, suaraku tak bergetar sedikit pun. Mulai dari pil racun, sampai percakapan kalian di balkon, sampai pengakuan Dr. Fadil, dan yang paling penting, aku menatap Aris yang kini duduk kaku seperti patung. Ada 2 saksi hidup yang bisa bersumpah di pengadilan, Satpam Klinik Kemang dan perawat jaga ICU malam Arka meninggal.
Mereka melihatmu, Aris. Mereka tahu kau mematikan ponselmu. Mereka tahu kau memilih Sinta daripada putramu sendiri. Aris tak berkata apa-apa. Matanya menatap ke lantai, seolah ingin mengubur dirinya sendiri di sana. Tapi aku tak akan membiarkannya kabur dalam diam. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena amarah yang akhirnya menemukan salurannya. Arka memanggilmu, berkali-kali. Di detik-detik terakhirnya, ia menoleh ke pintu, menunggu ayahnya datang. Tapi ayahnya lebih peduli pada bayi, yang bahkan belum lahir. Daripada anak yang sudah memberinya gelar ayah. Air mataku jatuh, tapi aku tak mengusapnya. Biar mereka lihat, biar dunia tahu bahwa di balik kebaya mewah ini, ada seorang ibu yang hatinya dirobek-robek oleh orang yang seharusnya melindunginya. Tiba-tiba, suara mobil mendekat, bukan 1, tapi 3. Lalu pintu villa diketuk keras. Aris berdiri, panik. Siapa itu? Sebelum aku sempat menjawab, pintu terbuka. 2 orang polisi berpakaian dinas masuk, diikuti seorang wanita berjas hitam. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kami datang atas laporan dugaan konspirasi pembunuhan tidak langsung, pemalsuan dokumen kematian, dan percobaan pengambil alihan aset melalui manipulasi psikologis, kata sang jaksa, suaranya tegas. Aris Wijaya, Mirna Suryadi, dan Sinta Rahayu, Anda bertiga diminta ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu Mirna berteriak. Ini konyol. Kami keluarga terhormat. Kau pikir kau bisa menghancurkan kami hanya dengan video palsu? Video ini sudah diverifikasi forensik, jawab jaksa dingin. Dan kami juga menerima salinan laporan toksikologi dari laboratorium independen tentang kandungan trihexyphenidyl dalam pil yang diberikan kepada Ibu Risa. Sinta jatuh bersimpuh, menutup wajahnya. Aku hanya ingin anakku punya ayah. Anakmu sudah mati. Potongku, suaraku tajam. Tapi kau masih hidup, dan kau harus bertanggung jawab atas kematian Arka. Karena tanpa kalian bersekongkol, dia mungkin masih hidup. Aris akhirnya angkat suara. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Risa, maafkan aku. Aku menatapnya. Suamiku yang dulu kuanggap pahlawan, kini hanya bayangan pengecut. Maafmu tak cukup, Aris. Arka butuh ayahnya di sisinya. Bukan air mata di makam wanita lain. Polisi menggiring mereka keluar. Ibu Mirna terus berteriak tentang fitnah. Sinta menangis tanpa suara. Dan Aris, ia hanya menunduk, seperti orang yang tahu bahwa hidupnya telah berakhir jauh sebelum tubuhnya mati. Setelah mereka pergi, aku berdiri di tengah ruang makan yang kini sunyi. Lilin masih menyala. Anggur di gelasku belum habis. Chandelier di atas berkilauan, memantulkan bayangan seorang wanita yang akhirnya bebas, tapi tak pernah utuh lagi. Aku berjalan ke balkon. Kabut puncak menyelimuti lembah, dingin dan sunyi. Di kejauhan, lampu mobil mereka menghilang di tikungan jalan. Aku menarik napas dalam. Malam ini, keadilan telah berpihak padaku. Tapi keadilan tak mengembalikan Arka. Tak mengembalikan kepercayaanku, tak mengembalikan keluarga kecil yang dulu kumiliki. Yang bisa kulakukan hanyalah memastikan tak seorang pun akan lupa bahwa Arka pernah hidup, dan bahwa pengkhianatan terhadap seorang ibu adalah dosa yang tak bisa diampuni, bahkan oleh waktu sekalipun. Aku menatap langit malam, lalu berbisik pelan. Ibu sudah menepati janji, Nak. Mereka tahu siapa yang bersalah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa Arka tersenyum dari surga. Berita itu menyebar seperti api di padang ilalang, di grup WhatsApp Elite Jakarta, di kolom gosip majalah Tatler Indonesia, bahkan di tayangan infotainment pagi. Suami CEO properti ternama dituduh meracuni istri demi warisan, mertua dan selingkuhan ikut ditahan. Aris, Ibu Mirna, dan Sinta dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dalam bentuk kelalaian yang disengaja. Pasal 456 KUHP tentang pemalsuan dokumen resmi, serta pasal 352 Jo 365 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dalam jabatan.
Jaksa menyebut ini kasus konspirasi keluarga paling keji dalam 1 dekade terakhir. Tapi bagiku, penangkapan itu hanyalah babak pertama. Hari ketiga setelah penangkapan, Ibu Mirna, melalui pengacaranya, mengajukan permohonan penyitaan aset milik keluarga sebagai jaminan selama proses hukum. Mereka mengklaim bahwa sertifikat tanah atas nama keluargaku, termasuk apartemen Sudirman, villa di Puncak, dan lahan strategis di kawasan SCBD, telah mereka ambil dari brankasku saat aku tidak sadar. Klien kami menyatakan bahwa Ibu Risa sedang dalam kondisi tidak cakap hukum, sehingga aset-aset tersebut berada dalam pengelolaan suami sah, kata pengacara itu pada sidang prapenahanan. Aku hanya tersenyum. Keesokan harinya, aku datang ke pengadilan, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi sekaligus sumber bukti utama. Aku mengenakan kebaya putih gading dengan sulaman perak berbentuk burung Garuda di dada, simbol kebangkitan dan keadilan. Rambutku disanggul rendah, wajahku tanpa riasan berlebihan, hanya lipstik merah gelap, warna kebenaran yang tak bisa ditutupi. Saat hakim menanyakan soal sertifikat tanah yang dicuri, aku berdiri dengan tenang. Yang mulia, kataku, suaraku jelas dan tegas. Mereka memang mengambil dokumen dari brankasku, tapi yang mereka ambil bukan asli. Ruangan pengadilan hening. Aku menyerahkan map biru ke meja hakim. Di dalamnya, salinan lengkap akta waris, sertifikat tanah, dan surat pernyataan notaris. Semuanya dikeluarkan 2 bulan sebelum Arka meninggal, saat aku masih percaya pada keluarga ini. Semua aset utama, termasuk apartemen, villa, dan lahan SCBD, telah aku transfer ke Trust Internasional atas nama Arka Wijaya, lanjutku. Trust itu diakui oleh hukum Swiss dan Indonesia. Dan satu-satunya penerima manfaat adalah Yayasan Pendidikan dan Kesehatan yang akan didirikan atas nama putraku. Tidak ada satupun anggota keluarga, termasuk aku sendiri, yang bisa mengaksesnya secara pribadi. Aku menatap ke arah tahanan, di mana Ibu Mirna duduk dengan wajah pucat. Kalian mengira aku bodoh? Bahwa aku akan menyimpan semua hartaku dalam satu brankas, tanpa perlindungan hukum? Aku membangun kerajaan ini dari nol, Bu. Aku tahu cara melindunginya, bahkan dari orang-orang yang mengaku mencintaiku. Ibu Mirna terhuyung. Matanya membelalak, seperti orang yang baru sadar bahwa ia telah mengejar bayangan selama ini. Tapi dokumennya asli. Ada cap basah, tanda tangan notaris, teriaknya. Itu replika sempurna, jawabku. Kubuat setelah aku curiga. Aku ingin tahu sejauh mana kalian berani mencuri. Dan kalian tidak hanya mencuri. Kalian berani mengajukan klaim atas nama Arka. Padahal kalian tahu, dia mati karena kalian memilih untuk mengabaikannya. Di ruang sidang, para wartawan menulis cepat. Jaksa mengangguk perlahan, bahkan hakim pun tampak terkesan. Tapi bagiku, ini bukan soal pengakuan. Ini soal pembersihan. Aku melanjutkan. Dan sebagai tambahan, Yang Mulia, aku juga melaporkan adanya aliran dana ilegal dari rekening perusahaan Aris ke rekening pribadi Sinta selama 2 tahun terakhir, termasuk transfer sebesar 1,2 miliar 2 hari sebelum Arka meninggal, dengan catatan. Untuk persiapan persalinan. Sinta menjerit. Itu uang untuk bayi kami. Kami butuh. Bayi kalian tidak pernah sakit kritis. Potongku dingin. Tapi Arka iya. Dan kalian memilih menghabiskan uang itu untuk klinik mewah. Sementara putraku berjuang sendirian melawan kematian. Sidang ditunda. Tapi perang sudah usai. Di luar gedung pengadilan, wartawan mengerubutiku. Ibu Risa, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apakah Anda akan menceraikan suami Anda? Benarkah Anda akan mendirikan yayasan atas nama putra Anda? Aku hanya menjawab satu kalimat yang kemudian menjadi judul utama koran nasional keesokan hari. Aku tak memperjuangkan harta. Aku memperjuangkan nama putraku, agar dunia tahu ia layak dicintai, bukan dikorbankan. Malam itu, aku kembali ke apartemen, tapi bukan untuk berduka. Aku duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai mengetik draft pertama. Yayasan Arka Wijaya, untuk anak Indonesia yang tak bisa menangis karena sakit,
Karena balas dendam bukan akhir. Akhir yang sejati adalah ketika kebaikan lahir dari luka. Dan Arka, putraku akan terus hidup, bukan di makam, tapi di setiap anak yang sembuh karena yayasan ini. Sementara mereka akan hidup dalam penjara, baik di sel tahanan maupun di penjara kesalahan yang mereka ciptakan sendiri. Hujan turun perlahan di Jakarta, lembut, seperti isakan yang akhirnya menemukan kedamaian. Sudah 2 minggu sejak sidang pertama. Aris, Ibu Mirna, dan Sinta resmi ditahan tanpa jaminan. Berita tentang mereka mulai memudar, digantikan skandal selebriti dan gejolak politik. Dunia berputar seperti biasa. Tapi bagiku, waktu baru saja mulai berjalan lagi. Aku tidak merayakan, tidak menari, tidak tertawa keras. Kemenangan yang kudapatkan bukan seperti kemenangan dalam film, penuh gemerlap dan sorak-sorai. Ini kemenangan yang sunyi, yang berat, yang meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi setidaknya, luka itu kini bersih, tidak lagi terinfeksi oleh kebohongan. Pagi ini, aku bangun lebih awal. Tidak ada rapat, tidak ada panggilan investor. Hanya aku, secangkir kopi hitam, dan jendela besar yang menghadap ke langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Aku mengenakan daster sutra putih sederhana, tanpa perhiasan, tanpa riasan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Aku tahu kemana tujuanku hari ini. Mobil listrikku, Tesla Model S yang kubeli diam-diam setelah menjual Rolls-Royce Aris, melaju pelan menuju taman pemakaman Giritama. Di kursi penumpang, sebuah kotak kayu kecil berisi boneka kereta Arka, bunga lili putih segar, dan secarik surat yang kutulis semalam. Cuaca pagi itu sejuk, udara bersih. Tak ada kabut, tak ada hiruk-pikuk kota, hanya suara burung dan daun yang bergesekan. Aku berjalan perlahan ke makam Arka. Nisannya masih bersih, seperti selalu. Aku tahu, ada petugas makam yang kubayar diam-diam untuk merawatnya setiap minggu. Tapi hari ini, aku ingin melakukannya sendiri. Aku berlutut, menyentuh batu nisan itu dengan ujung jari. Dinginnya merasuk ke tulang, tapi tidak menyakitkan, justru menenangkan. Hari ini, ibu datang bukan dengan air mata, bisiku. Suaraku lembut tapi mantap. Ibu datang dengan kabar baik, nak. Aku meletakkan bunga lili di atas tanah, lalu boneka kereta kecil itu di sampingnya. Posisinya persis seperti dulu ia letakkan di lantai kamarnya, sebelum tidur. Orang-orang yang membiarkanmu sendiri, sekarang sendiri di balik jeruji besi. Mereka tahu kesalahan mereka, dunia tahu, dan yang terpenting, Tuhan tahu. Aku membuka surat kecil itu, lalu membacanya pelan, meski tak ada yang mendengar selain angin dan langit. Arka, ibu tak bisa mengembalikan napasmu, tapi ibu bisa memastikan namamu tak diinjak-injak. Ibu akan bangun rumah bagi anak-anak seperti kamu, yang sakit, yang tak punya suara, yang butuh seseorang untuk tetap di sisinya. Dan di setiap kamar itu, ibu akan letakkan boneka kereta biru, agar tak ada anak yang merasa sendirian lagi. Aku melipat surat itu, lalu meletakkannya di atas tanah, tepat di bawah namanya. Duduk di sana, aku menatap langit. Tak ada awan gelap, hanya biru yang luas, terbuka, penuh kemungkinan. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak kematian Arka, aku melihat anak kecil bermain di taman makam. 2 bocah laki-laki mengejar layang laki di antara nisan, tertawa riang, tanpa takut pada kematian. Aku tersenyum, bukan senyum pahit, bukan senyum pura-pura, tapi senyum yang lahir dari penerimaan. Arka pergi, tapi kehidupan terus berjalan. Dan tugasku bukan hanya mengenangnya, tapi meneruskan cintanya pada dunia. Aku berdiri perlahan, menyentuh nisan itu sekali lagi. Selamat tinggal untuk hari ini, nak. Ibu akan kembali. Lalu aku berjalan pulang, bukan dengan langkah berat, tapi dengan langkah yang ringan, karena beban kebohongan telah terangkat. Dan di hatiku, untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, ada ruang untuk harapan. 1 tahun berlalu, Jakarta kini bersiap menyambut musim hujan pertama di penghujung 2026.
Tapi di kawasan Tebet, di atas bukit kecil yang menghadap ke Kali Ciliwung yang telah direvitalisasi, sebuah bangunan putih bersih berdiri tenang di antara pepohonan rindang. Rumah Harapan Arka, gedung pertama dari Yayasan Arka Wijaya. Hari ini, gedung itu diresmikan. Tak ada karpet merah, tak ada selebriti, tak ada liputan media sensasional. Hanya anak-anak, puluhan anak dengan wajah pucat, tubuh kurus, tapi mata berbinar, duduk di teras kayu, tertawa sambil mewarnai gambar bersama relawan. Di dalam, ruang perawatan dilengkapi alat medis canggih, kamar tidur hangat, dan perpustakaan kecil berisi buku bergambar. Di dinding, foto besar Arka tersenyum lebar, dengan tulisan di bawahnya, "Di sini, tak ada anak yang sendirian." Aku berdiri di balkon lantai 2, mengenakan kebaya putih sederhana tanpa sulaman emas, rambut terurai, tanpa perhiasan. Tak ada lagi kebaya mewah atau chandelier kristal. Yang ada hanyalah ketenangan, dan rasa damai yang tak pernah kubayangkan bisa kurasakan lagi. Di bawah, seorang anak perempuan kecil, usia sekitar 5 tahun, rambutnya tipis karena kemoterapi, melambaikan tangan padaku. "Ibu Risa, lihat, aku gambar kamu sama Arka naik kereta." Aku turun, duduk di sampingnya di atas tikar anyaman. Ia menunjukkan gambarnya. 2 sosok perempuan, satu tinggi, satu kecil, berpegangan tangan di atas kereta biru yang melaju ke awan. "Aku tahu Arka sekarang jadi malaikat," katanya lugu. "Tapi aku yakin dia masih main sama kita." Aku memeluknya pelan. "Iya sayang, dia selalu ada di setiap tawa anak yang sembuh di sini." Yayasan ini kini menangani lebih dari 120 anak dari seluruh Indonesia, penderita kanker, gangguan jantung, kelainan genetik langka, yang keluarganya tak mampu membiayai pengobatan. Semua biaya ditanggung dari dana trust yang kubentuk atas nama Arka, dengan pengawasan ketat dari notaris internasional dan Kementerian Sosial. Aris, Ibu Mirna, dan Sinta masih menjalani hukuman. Kasasi mereka ditolak. Mereka tak pernah lagi muncul di berita. Dunia sudah melupakan mereka, seperti mereka dulu melupakan Arka. Tapi aku tidak. Aku mengingat, bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Jangan pernah biarkan keserakahan mengalahkan cinta. Malam itu, setelah semua anak tertidur, aku duduk di taman kecil di belakang gedung. Di tengah taman, ada batu nisan kecil, bukan untuk orang mati, tapi sebagai simbol. Di atasnya tertulis, Arka Wijaya 2018-2023. Di sini, cintanya terus hidup. Aku menyalakan lilin kecil, lalu menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang malam ini. "Kau lihat, Nak," bisikku. "Kau tak pernah benar-benar pergi. Kau ada di setiap napas anak yang sembuh, di setiap tawa yang kembali, di setiap ibu yang tak perlu kehilangan anaknya karena tak punya uang." Angin berhembus lembut, menggerakkan daun-daun di pohon flamboyan. Dan untuk sesaat, aku merasa, ia mendengarku. Aku tak lagi mencari suami. Aku tak lagi menatap masa lalu dengan dendam. Aku tak lagi takut pada kesepian. Karena kini aku tahu, warisan sejati bukanlah tanah, uang, atau nama besar. Warisan sejati adalah cinta yang terus memberi, meski pemiliknya sudah tiada. Aku berdiri, menggenggam tangan anak kecil yang tadi. Ia terbangun dan mencariku. Ia mengantuk, tapi masih ingin dipeluk. "Cerita lagi dong, Ibu Risa, soal Arka yang jadi pahlawan di langit." Aku mengangguk, lalu duduk di ayunan kayu di bawah pohon beringin. Dulu, ada seorang anak kecil bernama Arka. Dan di antara suara jangkrik dan desau angin, aku menceritakan kisahnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Karena di akhir semua pengkhianatan, yang tersisa bukanlah kebencian, tapi kebaikan yang lahir dari luka. Dan itulah warisan yang sebenarnya. Itulah Arka. Dan itulah aku Risa. Risa, ibu yang kehilangan segalanya, lalu menemukan semuanya kembali dalam bentuk yang lebih mulia.